Shalom, selamat sore bagi jemaat sekalian yang ada di rumah kediaman masing-masing. Marilah kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni STH. Untuk itu, memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Pujian kami puji dengan riang. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Mari melakukan Kidung Jemaat 13, ayatnya yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Allah, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan Allah yang berlaku bagi kami semua. Ketika di hari yang ke-7 di bulan Mei tahun 2020, kami boleh kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah evangelisasi di rumah kami masing-masing. Kami percaya dan mengimani sungguh semuanya itu hanya karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk terus jalani kehidupan ini. Karena itu mensyukuri semuanya, maka dalam ibadah bersama lewat ibadah evangelisasi, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang tersampaikan tidak lalu dengan sia-sia, namun termeteraikan dalam hati dan pikiran kami, serta kami memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sambut firman-Mu dalam sukacita. Haleluya. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya 41 ayatnya
yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sambut pembacaan firman Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 54, ayatnya yang keempat, di hati kami Tuhan. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah evangelisasi di rumah kita masing-masing. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, namun kita percaya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa terus menjadi bagian atas kehidupan kita masing-masing. Dan karena itu, ketika firman Tuhan boleh kita baca bersama dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Maka di situ saya merumuskan dalam sebuah tema, janganlah menyerah pada keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka yang ada di benak kita bahwa hidup ini adalah suatu realita yang tidak akan pernah habisnya untuk dibicarakan. Mengapa? Karena kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan berbagai keadaan dan situasi yang tidak menentu. Artinya ada dua sisi kehidupan yang harus dijalani, yaitu susah dan senang, yang merupakan bagian hidup yang tak akan terelakkan bagi setiap manusia. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dan itulah yang harus dijalani di saat ketika kita masih diperkenankan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa di saat kita memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan, maka apapun situasi dan kondisi hidup itu mampu kita jalani karena Allah ada di pihak kita. Sebagaimana bangsa Israel ketika berada di tanah pembuangan, Allah tidak membiarkan mereka. Allah selalu ada menyatakan kasih-Nya di saat-saat mereka terpuruk dan tidak berdaya. Ada janji atau berita kelepasan yang Tuhan kerjakan bagi umat-Nya, yaitu bangsa Israel. Seperti yang diceritakan dalam perikop firman Tuhan dalam Yesaya 41. Ayatnya yang ke-10 dari firman Tuhan saat ini yang berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu berarti apapun dan bagaimanapun keadaan hidup yang dihadapi oleh bangsa Israel di tanah pembuangan, Allah tetap ada dan senantiasa ada untuk terus berpihak atas bangsa
yang dikasihinya. Namun pertanyaannya, apakah janji penyertaan Tuhan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel? Tentu tidak. Sebab janji penyertaan Tuhan tetap berlaku juga bagi kita sampai sekarang ini. Karena itu saudara-saudaraku, bagi kita, apalagi yang perlu kita takuti dengan keadaan dan situasi hidup yang kita alami. Apakah sebagai manusia kita hanya tetap terus meratap akan keadaan hidup ataupun keadaan nasib hidup kita ini? Di saat kita diperhadapkan dengan kondisi atau faktor ekonomi keluarga kita, bahkan keuangan kita yang semakin merosot, sehingga kita seolah-olah tidak lagi punya semangat atau rasa optimis untuk melangkah maju, meraih masa depan. Atau oleh karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi sebagai masyarakat dan dunia atas pandemi yang semakin hari meningkat jumlahnya, dan kita bertanya kapankah akan berakhir. Saudara-saudara, ingat, jika ketakutan dan juga kegelisahan yang membuat kita kehilangan semangat dan pengharapan untuk tetap terus maju dan berjuang melewati persoalan hidup, maka kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan iman kepada Tuhan Allah yang selalu setia atas hidup kita. Maka seperti syair lagu yang berkata, tidak pernah Tuhan janji hidupku tak akan berduri, dan tak pernah Tuhan janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Maka saya percaya kita adalah orang-orang yang menang dalam menghadapi setiap persoalan, sebab Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut adalah Allah yang berkuasa bagi kita dan yang akan terus berperkara atas hidup kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mensyukuri semua yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Maka marilah kita memberikan persembahan syukur dengan ucapan syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan Kidung Jemaat 292 ayat yang pertama, tabu gendang. Masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami puji besarkan Engkau ya Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Engkau beri bagi kami, sehingga ketika kami boleh ada saat ini dalam melaksanakan ibadah evangelisasi di rumah kami masing-masing, dan firman-Mu telah kami baca
menjadi perenungan atas kami sekalian, bahwa di tengah-tengah keberadaan hidup kami, apapun bentuk kehidupan itu, kami terus diajarkan oleh Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan tetap terus percaya bahwa kuasa dan mujizat Allah senantiasa menjadi bagian atas kami. Karena Tuhan senantiasa menolong, menyertai, bahkan melindungi serta memberkati kehidupan kami semua. Sebagaimana bangsa Israel ketika menjalani masa-masa yang sulit, berada di tanah pembuangan, mereka tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kasih-Nya atas bangsa Israel. Maka hal itu juga kami percaya pun berlaku bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini hamba datang berdoa, membawa seluruh keberadaan hidup kami pribadi, rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Ketika kami harus menjalani kehidupan oleh karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, sehingga membuat kami harus ada di rumah kami masing-masing, beraktivitas melaksanakan setiap pekerjaan kami. Namun kami percaya, apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi itu, kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu marilah Engkau terus berkati kami semua, topang kami ya Bapa. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kami untuk terus jalani kehidupan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati usaha, pekerjaan yang sampai saat ini masih kami kerjakan. Biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga di dalamnya kami percaya ada berkat-berkat yang akan terus menjadi milik bagian atas kami untuk menjadi kelanjutan kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian, jalani hidup di tengah-tengah dunia yang semakin diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Bahkan ketika kami harus mengalami keadaan dan situasi ini, sehingga kami satu dengan yang lain tidak dapat lagi bertemu jumpa oleh karena wabah, penyakit atau virus yang melanda kami. Namun kami percaya semuanya itu tidak akan membuat kami kehilangan pengharapan. Kami tetap terus percaya bahwa pada suatu saat kami akan dipertemukan oleh Tuhan dalam kasih dan anugerah-Mu. Kuat dan sehat terus Tuhan beri bagi kami semua. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, bagi aparat keamanan, kepolisian, TNI, bahkan juga para dokter dan juga perawat yang sampai saat ini masih terus menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat mereka, Tuhan memampukan mereka agar supaya mereka dapat melaksanakan setiap tanggung jawab, memberikan himbauan kepada kami semua, bahkan mereka dapat mengatasi semuanya itu hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang memampukan mereka untuk melaksanakannya. Kuat dan sehat Tuhan beri, bahkan semua kaum keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan dapatlah kiranya dipakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih dapat mendukung setiap pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami selanjutnya, terlebih ketika kami hendak melewati malam yang berjalan dalam peristirahatan, penyertaan Tuhan kiranya menjadi milik kami, sehingga kami boleh melewatinya dalam sukacita dan selamat, dibangunkan besok pagi dalam tubuh kuat sehat, kembali melanjutkan kehidupan kami dalam penyertaan dan cinta kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hanya kami mau datang serahkan kepadamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini syafaat kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, serta ampuni setiap salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Mengakhiri ibadah dijemput jemaat berdiri. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan jalanilah kehidupanmu dengan satu pengharapan bahwa Allah yang adalah setia tidak akan meninggalkanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan membeduhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian, ibadah evangelisasi pada saat ini telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah evangelisasi yang dilaksanakan secara online di rumah kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang telah terberitakan pada sore ini menjadi kekuatan iman percaya kepada kita semua. Dan kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Esther Peoni STH, yang telah melayani kita pada saat ini, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Selamat malam. Shalom.